Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2505 Permintaan Sebelum Kematian. Kui Sao cukup akrab dengan Xiao Rongrong. Tetapi Meng Xian belum pernah melihat Xiao Rongrong sebelumnya. Dia melihat Xiao Rongrong dan bertanya dengan senyum. "Bolehkah saya tahu siapa gadis ini, Xiao?" Dari Sihai Pharmaceutical, Xiao Rongrong mengangguk dan tersenyum. "Ya, saya tidak berharap Master Sekte itu telah mendengar tentang saya." Meng Ton tersenyum dengan riang dan berkata, "Bagaimana? Saya tidak bisa mendengar tentang Anda di China. Tidak ada banyak kelompok farmasi yang melakukan urusan obat spiritual di sini, dan tidak ada di sini." Xiao Rongrong menjelaskan sambil tersenyum. Sihai Pharmaceutical sekarang telah diserahkan kepada perusahaan Fugui. Meng Xian mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku tidak menyangka kalau Master Li akan memperluas bisnisnya ke tempat lain." Baru pada saat itulah Otani Mitsu, yang sedang berbaring di tanah, terbangun. Ada kebencian yang tak berujung di matanya, dan dia menggertakkan giginya saat dia melihat Yokota Kun yang berdiri di sampingnya. Dia berpikir dalam hatinya, asal dia bisa bertahan hidup kali ini, dia akan memotong-motong bajingan Yokota itu menjadi beberapa bagian. Yokota masih tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia melihat Otani Mitsu tersungkur ke tanah, dia tertegun cukup lama. Setelah akhirnya tersadar, dia bergegas maju dan berkata kepada Otani Mitsu, "Bos, wanita ini benar-benar berani memukulmu. Mengapa kamu masih tergeletak di tanah? Kamu harus segera menelepon bosmu." Xiao Rongrong perlahan berbalik saat ini, menatap Yokota, mencibir dan berkata, "Kamu ingin dia menelepon, kan?" Yokota mengangguk dan berkata dengan suara keras, "Ya, aku katakan padamu." Sebelum Yokota bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Rongrong memotongnya. "Jangan katakan apa-apa dulu. Kedua temanku punya beberapa hal untuk ditangani di sini." "Jadi, kamu ikut aku dulu?" Yokota bertanya sebagai balasan. "Mengapa aku harus pergi bersamamu?" Meskipun Xiao Rongrong memiliki senyum tipis di wajahnya, matanya penuh dengan niat membunuh. Melihat Yokota Kun masih tidak tahu terima kasih, dia berbalik dan bertanya kepada Kui Sao dan Meng Xian terlebih dahulu, "Tuan Kui Sao, Tuan Meng Xian, apakah ada hal lain yang kalian berdua perlukan bantuanku?" Kui Sao tidak berkata apa-apa dan menatap Meng Xian. Meng Tian mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Jika memungkinkan, bawa saja orang-orang ini pergi." Xiao Rongrong mengangguk, dan bertepuk tangan saat dia berbalik. Disertai serangkaian suara letupan, tiba-tiba, lebih dari selusin orang menyerbu masuk dari luar pintu. Mereka semua adalah kelompok pertama saudara yang mengikuti Li Fugui untuk mendirikan geng Fugui. Setelah semua orang memasuki ruangan, mereka semua berdiri di depan Xiao Rongrong. Xiao Rongrong melirik Yokota Kun dan mayat di tanah, melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, "Seret orang-orang idiot ini keluar dan lemparkan mereka ke laut untuk memberi makan hiu." Xiao Rongrong sama sekali tidak punya belas kasihan terhadap orang-orang dari negara kepulauan ini. Sejak dia datang ke negara kepulauan dan mengambil alih geng Fugui, tak seorang pun yang melakukan kesalahan di bawahnya bisa bertahan hidup. Dalam hal ini, bahkan orang seperti Liu Xia terkadang mengatakan bahwa dia kejam. Yokota panik. Saat ditahan oleh sekelompok orang ini, dia melihat ke arah Otani Mitsu yang juga ditahan dan bertanya dengan keras, "Bos, apa yang terjadi? Apakah mereka gila? Mengapa mereka melakukan ini kepada kita? Apakah kamu tidak mengenal adik dari geng Fugui pada saat ini?" Otani Mitsu tiba-tiba meronta dan berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku. Bos,
Tolong biarkan mereka menjatuhkanku terlebih dahulu. Xiao Rongrong memasang ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya, apa yang akan kami lakukan dengan menjatuhkanmu? Otani Mitsu tidak menjawab, tetapi berkata penuh harap, Bos, tolong, ini satu-satunya permintaanku sebelum aku mati. Tolong lepaskan aku dan biarkan aku melakukan hal terakhir. Xiao Rongrong tidak bertindak sendiri. Dia melirik Kui Sao dan Meng Tian di sampingnya. Meng Xian dan Kui Sao juga penasaran dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Otani Mitsu setelah membebaskannya. Setelah saling memandang, Kui Sao berbicara terlebih dahulu dan berkata kepada Xiao Rongrong sambil tersenyum, Tuan Xiao, karena dia meminta seseorang untuk melepaskannya, maka lepaskan saja dia. Saya juga ingin tahu, apalagi yang akan dia lakukan sekarang setelah dia seperti ini. Xiao Rongrong menatap bawahannya, setelah anak buahnya menjatuhkan Mitsu Otani. Otani Mitsu tiba-tiba mengeluarkan belati dari tangannya. Melihat hal itu, beberapa anggota geng Fugui yang baru saja menjatuhkan Mitsu Otani segera maju dan mencoba menaklukkan Mitsu Otani. Lihat situasi ini, Xiao Rongrong melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir tentang dia. Kemudian anak buahnya bubar. Dengan kebencian di matanya, Mitsu Otani berjalan perlahan menuju Yokota yang ditahan. Melihat hal ini, Yokota-kun tampak sedikit gelisah dan bertanya kepada Otani Mitsu, Bos, apa? Apa yang akan Anda lakukan? Otani Mitsu bahkan tidak memikirkannya. Dia tersandung di depan Yokota-kun dan tanpa berkata apa-apa, menusuk perut Yokota-kun dengan pisau. Yokota membelalakan matanya dan bertanya pada Otani Mitsu dengan tidak percaya, Bos, kenapa? Kenapa Anda? Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Mitsu Otani mencabut belatinya dan menusuk perut Yokota-kun berulang kali. Sampai Yokota-kun benar-benar mati. Barulah kemudian dia melempar belati di tangannya ke tanah, lalu menoleh ke Xiao Rongrong dengan air mata di matanya dan berkata, sekarang aku akan menerima hukuman apapun darimu. Melihat ini, Xiao Rongrong menghela napas kepada Otani Mitsu, lalu melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, lakukan apa yang aku katakan. Ketika orang-orang itu mendengar ini, mereka melangkah maju, mengangkat Otani Mitsu langsung, dan menyeretnya keluar pintu. Sebentar, ruangan menjadi sunyi. Xiao Rongrong menunggu sampai kedua anak buahnya membersihkan noda darah di tanah sebelum dia berbalik dan membungkuk kepada Kui Sao dan Meng Tian, berkata, dua pemimpin sekte, aku tidak akan mengganggu kalian di sini lagi. Jika kalian memiliki masalah, hubungi aku kapan saja. Kui Sao mengucapkan terima kasih padanya. Meng Xian juga tersenyum dan berkata, maaf merepotkan Anda, Tuan Xiao kali ini. Xiao Rongrong melambaikan tangannya dan berkata, terima kasih atas kesopanan Anda, kedua pemimpin klan. Anda adalah tamu kaya yang datang ke negara kepulauan kali ini. Kami tidak bisa memperlakukan Anda dengan buruk. Setelah berbasa-basi sebentar, Xiao Rongrong pergi bersama anak buahnya. Di dalam rumah, Akimoto Kazuki, Akimoto Kei dan lainnya merasa seperti sedang bermimpi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kedua paman yang dibawa kembali Nari Akimoto kali ini begitu mengesankan. Selain terkejut, Akimoto Iki bertanya dengan hati-hati, Nali, apakah masalah ini sudah terpecahkan? Akimoto Nari tidak yakin dan menatap Meng Xian. Meng Xian, ini. Meng Xian tersenyum dan berkata, tentu saja ini akan diselesaikan. Bukankah Yokota-kun sudah mati? Selain itu, orang yang baru saja datang ke sini adalah Xiao Rongrong, salah satu bos besar geng Fugui. Jika keluargamu menghadapi masalah di masa mendatang, kamu bisa langsung menemuinya atas namaku.
Aku rasa dia pasti akan membantumu menyelesaikannya. Akimoto Iki meneteskan air mata dan berkata dengan gembira, "Terima kasih banyak, saudaraku. Aku ingin tahu apa hubunganmu dengan nari kita." Meng Xian selalu merasa malu melihat Akimoto Iki memanggilnya saudara. Tak berdaya, dia hanya bisa berbalik dan menatap Akimoto Nari. Akimoto Nari tidak bodoh. Setelah kejadian tadi, dia yakin bahwa selama dia dan Meng Xian bersama, dia tidak hanya tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian dalam hidupnya, tetapi keluarganya juga akan dapat berjalan-jalan di Dongjing mulai sekarang. Sambil berpikir seperti ini, Akimoto Nari berjalan perlahan ke Meng Xian, lalu mengulurkan tangan dan meraih tangan Meng Xian di hadapan keluarganya. Akimoto Kazuki dan yang lainnya jelas tercengang. Mereka menatap Akimoto Nari dengan bingung. Setelah beberapa saat, Akimoto Kyu berbicara lebih dulu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, bisakah kau ceritakan padaku apa yang sedang terjadi?" Akimoto Nari berbalik dan menatap Meng Xian dengan penuh kasih sayang. Lalu berkata terus terang kepada keluarganya, "Ibu, ayah, dan kakak tersayang, Tuan Meng Xian ini adalah pacar baruku." Kata-kata itu terucap, Akimoto Iki jelas terkejut dan bertanya, "Apa, orang ini, pacarmu? Bagaimana mungkin? Lihat saja berapa usianya sekarang, dia terlihat seperti berusia setidaknya 50 tahun, kan?" Meng Xian tidak menyembunyikannya. Dia berkata dengan serius kepada Akimoto Iki dan yang lainnya, "Halo, Paman dan Bibi, saya berusia 93 tahun ini." Akimoto Iki hampir muntah darah dan menatap Meng Xian dengan heran. Kali ini mereka bertiga sama sekali tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kui Sao menatap keluarga itu dengan penuh harap. Sebenarnya, sekarang setelah semuanya berkembang sampai titik ini, dia juga berharap Meng Tian dapat diterima oleh keluarga Akimoto. Lagi pula, meski Meng Xian belum lama bertemu Akimoto Nari, dia bisa sepenuhnya merasakan cinta Meng Xian yang dalam terhadap Akimoto Nari melalui berbagai perilaku Meng Xian. Setelah melihat ekspresi tidak dapat diterima di wajah keluarganya, Nari Akimoto menghela napas dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ibu dan ayah, aku tahu kalian mungkin tidak dapat menerima ini. Tetapi aku dapat memberitahu kalian dengan sangat jelas bahwa aku sangat menyukai Meng Tianjun. Meskipun dia sudah tua sekarang, kalian tidak tahu bahwa di Tiongkok, di kalangan prajurit kuno, usianya tidak berbeda dengan pria berusia 20-an atau 30-an. Selain itu, dia tulus kepadaku, dan aku pikir jika kita bisa bersama, aku akan sangat bahagia." Akimoto Iki masih merasa sulit untuk memahami mengapa putrinya membuat pilihan seperti itu. Setelah berusaha sekuat tenaga menenangkan diri, ia bertanya kepada putrinya, "Nali, katakan sejujurnya sekarang, apakah kamu setuju dengan salah satu syarat dari pria ini?" Nali Akimoto menggelengkan kepalanya. Akimoto Iki meneteskan air mata. Meskipun dia takut pada Meng Xian dan Kui Sao, demi kebahagiaan putrinya, dia akhirnya memberanikan diri dan bertanya kepada Meng Xian dan Kui Sao dengan hati-hati, "Dua orang tua, bolehkah saya bertanya sesuatu kepada kalian?" Meng Xian bertanya, "Ada apa?" Akimoto Iki mencoba-coba berkata, "Bisakah kalian berdua keluar dan menunggu beberapa menit? Saya ingin mengatakan beberapa patah kata kepada putri saya." Meng Xian bukanlah orang yang tidak masuk akal. Bahkan, dari sudut pandang seorang ayah, jika putrinya tiba-tiba muncul di hadapannya dengan seorang pacar yang berusia lebih dari 90 tahun suatu hari, dia tidak akan setuju. Kasihan orang tua di dunia, dengan penuh emosi di hatinya, Meng Xian mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo kita keluar dulu." Setelah mengatakan ini, Meng Xian membawa Kui Sao keluar. Begitu mereka berdua keluar dari pintu,
Meng Xian bertanya kepada Kui Sao dengan gugup, "Saudara Kui Sao, apakah menurutmu mereka akan setuju?" Melihat ekspresi gelisah di wajah Meng Xian, Kui Sao bertanya dengan tidak percaya, "Saudara Meng Xian, kamu tidak benar-benar mencintai gadis ini, kan?" Meng Xian berkata terus terang, "Perlukah aku mengatakan itu, Saudara Kui Sao? Kamu harus tahu bahwa aku adalah pemimpin kuil 8 dewa. Jika itu bukan cinta sejati, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu?" Kui Sao mengangguk dan berbisik, "Itu benar. Tetapi jangan khawatir, menurutku, keluarga Qiu Yuan pasti akan setuju." Wajah Meng Xian menunjukkan rasa terima kasih, dan dia berkata kepada Kui Sao, "Saudara Kui Sao, terima kasih." Kui Sao tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Mengapa kamu berterima kasih padaku? Kamu telah berjuang untuk semua ini." Tetapi, pada titik ini, Kui Sao tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berhenti. Ketika Meng Xian melihat ekspresi serius di wajah Kui Sao, dia bertanya, "Kakak Kui Sao, katakan saja apapun yang ingin kau katakan." Kui Sao menoleh dan menatap Meng Xian dengan serius. Lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak Meng Xian, aku sudah bilang padamu untuk tidak marah." Meng Xian berkata terus terang, "Mengapa aku harus marah? Katakan saja apapun yang ingin kau katakan." Kui Sao mengangguk, lalu mendesah, "Menurutku, jika kau benar-benar mencintai gadis ini, sebaiknya kalian tidak bersama untuk sementara waktu." Meng Xian mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa?" Kui Sao berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kau perlu bertanya mengapa? Pikirkan sendiri, apa yang kau lakukan di negara kepulauan ini kali ini." Kata-kata ini menyadarkan Meng Xian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kui Sao, Meng Tian tiba-tiba terdiam. Ya, alasan dia datang ke negara kepulauan kali ini adalah untuk melakukan pertempuran yang menentukan dengan Li Fugui. Dan sekarang, pertempuran yang menentukan belum terjadi. Jika aku bertemu dengan Akimoto Nari sekarang, apa yang akan terjadi pada Nari jika aku kalah dalam pertarungan terakhir dengan Li Fugui? Pikirkan ini, Meng Xian tampak memiliki kaki yang lemah dan terduduk di tanah. Kui Sao menepuk bahu Meng Tian dan berkata, "Kakak Meng Tian, tentu saja aku hanya mengingatkanmu agar kau tidak salah langkah." Mendengar ini, Meng Tian mendongak, air matanya berlinang, menatap Kui Sao, dan bertanya sambil terisak, "Kakak Kui Sao, mengapa kau tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Jika kau memberitahuku sebelumnya, aku tidak akan mengikuti Nali ke sini." Kui Sao berbisik, "Belum terlambat untuk memperbaiki keadaan sekarang. Menurutku, jika keluarga Qiu Yuan menyetujui ini, kau dapat memberitahu Nali terlebih dahulu dan biarkan dia menunggumu hari ini. Setelah pertempuran yang menentukan, jika kau masih bisa bertahan hidup, maka datanglah padanya." Tanpa diduga, begitu Kui Sao selesai berbicara, mata Meng Tian membelalak, dan dia buru-buru bertanya pada Kui Sao, "Tetapi bagaimana jika aku mati? Bagaimana jika aku mati? Apakah Nali akan menghabiskan sisa hidupnya sendirian?" Bersambung.